kitab Nabi Isa yang asli? Mana? Maksudnya, tunjukkan. Enggak, saya tanya, mana kitab Nabi Isa yang asli? Mengisahkan Allah. Mana kitab Nabi Isa yang asli? Kalau kamu bilang itu bohong, kalau kamu bilang itu palsu, sekarang kitab Yermin ini diambil dari mana? Ketika Kemenak mengatakan kitab Yermin, Nabi Yermin, dari mana Kemenak mengambil kitab Yermin ini? Oke, saya jelasin nih. Yermin mungkin itu ikhtilaf. Yeremia itu sama dengan Nabi Khidir. Yeremia dengan Yermin itu berbeda. Contohnya, Raffi Francisco dengan Rofo Francisca. Francisco dengan Francisca itu beda. Ya, beda satu huruf saja. Francisco. Oke, stop. Oke, Francisca dengan Francisco sama enggak? Beda. Contoh. Beda. Nah sekarang Yeremia dengan Yermin sama atau tidak? Jawab. Bang RK sedang banyak orang, ratusan orang. Orang itu berteriak Francisco. Orang yang deket dengarnya Francisco, orang yang jauh dengarnya Francisca. Itu aja contohnya. Gitu. Orang yang paling dekat, oke, Francisco. Orang yang paling jauh, Francisca. Kakaknya. Gitu. Itu Bang RK. Kembali lagi ke... Kamu ngomong apa sih Pak Ustadz? Contoh, tadi Bang RK Apa sih? memberikan tamsil kepada saya gini. Beda tamsil. Francisco sama Francisca beda enggak? Gitu kan? Jelas beda. Bang RK mungkin dari jauh dengan beda kan? Francisco dan Francisca. Lanjut, coba jangan beda kan? Sekarang... Francisco dengan Francisca beda kan? Nah sekarang Pak Ustadz, perhatikan baik-baik Pak Ustadz. Kembali ke laptop nih, perhatikan baik-baik. Lihat sini Pak Ustadz, lihat sini Pak Ustadz. Ya, siap. Ayo. Yermin dengan ini Pak Ustadz, lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Lihat ini dulu, lihat ini baik-baik. Nanti saya ajak umroh loh. Nih. Coba baca ini Pak Ustadz. Yang mana? Ini yang biru. Yeremia. Yeremia. Betul. Dengan Yermin. Ya. Kalau kitab Yeremia ada Pak Ustadz. Nih, kitab Yeremia ada Pak Ustadz nih. Kitab Yeremia, kita ketik ya, kita klik ya Pak Ustadz ya. Nih, kita klik. Nah, ini kitab Yeremia Pak Ustadz. Bang. Nah, sekarang kitab Yermin di mana Pak Ustadz? Saya harus buka lagi kitab Yermin. Iya, makanya aku tanya baik-baik. Aku tanya baik-baik Pak Ustadz ya. Aku tanya baik-baik ya Pak Ustadz ya. Gini aja Pak RK. Supaya diskusi kita menuju ke depan, kita oke lah antara Yeremia dan Yermin. Oke, stop. Coba kita mau bahas Yesaya itu enggak. Gini. Ketika Kemenak, gini Pak Ustadz. Ketika Kemenak memberikan statement dalam tafsir ini, tentunya Kemenak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tuliskan. Baik. Jika tidak bisa bertanggung jawab apa yang dia tuliskan, berarti apakah ini hoax atau tidak? Oke. Enggak, saya tanya, ini hoax atau tidak? Kitab Yermin ini hoax atau tidak? Wallahu a'lam bimuradi. Jangan wallahu a'lam, gue tanya ini hoax atau enggak? Kalau dalam Yeremia itu oke lah. Oke, saya jawab dengan tegas Pak Ustadz, hoax atau tidak? Yeremia tidak. Tidak hoax atau tidak? Yeremia tulisannya Yermin ini hoax atau tidak? Hoax. Nah, udah kayak ini, gitu. Untuk memastikan hoax jadi, atau tidak. Jadi salah siapa? Jangan gini, jangan. Jadi salah siapa? Enggak Pak Ustadz harus sampai tuntas. Sampai tuntas. Jadi itu Kemenak salah atau tidak? Oke, untuk supaya lebih jelas Kemenak. Enggak, Kemenak salah atau tidak? Sebentar dulu, kita cek langsung Bang RK sama saya ke Kemenak. Nah, sekarang kamu tanya Kemenak sekarang. Kamu tanya orang Kemenak, ada nggak kitab Yermin? Oke, nanti saya tanya ke bagian Kemenak yang ada di kabupaten saya. Nah, silakan tanya. Kapan? Ya, nanti masa malam-malam pakai gimana sih? Besok ya. Oh, udah lanjut dulu gimana ini? Isi Taurat, isi Injil, saya pengen bahas seperti ini. Ini bagus di pembahasan Bang RK. Bang RK ini sangat bagus sekali pembahasannya masalah Taurat, masalah Injil, terus masalah iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Itu bagus yang dibahas sama Bang RK ini. Dilanjut Bang RK. Oh, sekarang. Ya, jika kalian beriman kepada kitab Injil, menurut Islam, Injil itu apa? Beriman nggak kepada Injil Pak Ustadz? Ya, pasti beriman. Injil yang turun ke Nabi Isa, itu saya beriman. Jika beriman, berarti kamu harus melaksanakannya. Karena kalau tidak melaksanakannya, berarti bukan namanya beriman. Ya memang itu harus termasuk rukun iman saya harus beriman. Termasuk rukun iman Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz harus melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab Injil. Injil yang mana? Injil itu apa sih? Kitab Injil ada berapa sih?
Gini, di antara perbedaan kisah Nabi Isa dalam Al-Quran dan Alkitab, ya gini sebenarnya. Nama yang digunakan dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah Yesus. Nama ini berasal dari kata Yunani Lesos dan merupakan Yunanisasi atau Helenisasi nama Ibrani Yesua. Kau lagi baca Google terus. Ini tukilan saya nih. Tukilan atau kau lagi baca Google di sebelah? Tulisan yang saya foto. Coba, saya bicara. Ini tuh. Sebentar dulu, saya beriman kepada kitab Injil. Sedangkan dalam Al-Quran menggunakan nama Isa yang berasal dari bahasa Arab di Alif Galilea yaitu Isa. Hal ini karena Nabi Isa dibesarkan ibunya Maryam di kota Nazaret. Bener gak? Asal kata Nasrani di wilayah Galilea utara Palestina dan bahasa Aram adalah bahasa utama penduduk Galilea. Nah, makanya di Injil Matius 21 ayat 11 dan orang-orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, seperti itu. Udah. Katanya suruh baca ini. Itu tadi Injil apa? Tadi kau bilang Injil apa? Ini Injil yang dituliskan oleh kepada Nabi Isa. Injil apa? Apa? Injil Matius. Injil Matius. Nah sekarang Injil Matius itu ada di Al-Quran nggak? Di mana? Injil Matius itu ada di Al-Quran nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah sekarang kamu beriman nggak kepada Injil Matius itu? Saya beriman kepada Injil. Injil Matius yang kau bacakan bahwa Yesus adalah Nabi. Inilah Nabi Yesus kan? Ini oke. It's okay. So saya aminkan bahwa Yesus itu adalah Nabi. Oke? Saya aminkan ini. Yesus adalah Nabi dalam konsep kristologi. Yesus adalah Nabi. Oke, saya aminkan itu. Oke? Ya, Yesus. Saya mengaminkan. Gini Pak Ustadz. Saya sudah fair dengan Pak Ustadz nih. Saya fair dengan Pak Ustadz bahwa Yesus adalah Nabi. Tuan Maryam, kola ini Abdullah. Diam dulu. Yesus adalah Nabi. Sepakat? Yesus itu Nabi. Sepakat? Yesus disebut kata orang Nasrani. Gini, dengar baik-baik Pak Ustadz. Gak usah kemana-mana. Fokus dulu. Saya percaya Yesus adalah Nabi. Bapak percaya Yesus adalah Nabi? Di saya bilangnya percaya atau tidak? Percaya atau tidak dia adalah Nabi? Beda penyebutan, nyebutnya jangan Yesus. Oke, Isa Al-Masih adalah Nabi. Isa Nabi. Sesuai dengan kitab Injil Matius yang Bapak bawakan tadi. Sesuai sini Mas. Oh, saya boleh membacakannya. Enggak, sabar. Sesuai enggak dengan kitab Injil Matius tadi bahwa dia adalah Nabi? Sepakat? Beda di sini penyebutan, hanya beda penyebutan. Iya, Isa Al-Masih, saya tahu Iso Al-Masih. Nanti kita bahas Al-Masih panjang lagi Pak. Nanti melebar. Pertanyaan saya, Bapak percaya Isa adalah Nabi? Nabi berbohong atau tidak? Tidak. Berarti perkataan Nabi itu benar? Ya, betul. Oke. Nabi nggak mungkin berbohong? Nggak mungkin. Oke, sekarang jika Yesus mengatakan begini Pak, lihat baik-baik. Ini Injil ya Pak ya? Ya. Dan aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Percaya? Yang memberikan kehidupan yang kekal itu siapa? Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Ini Injil. Yesus yang ngomong. Tadi kan kamu bilang Yesus nggak mungkin bohong. Nah ini Isa nggak mungkin bohong. Nih, Isa mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Bohong nggak ini? Jawab. Jangan kabur. Tidak kabur. Enggak, tadi kau bilang Isa berbohong nggak? Isa berbohong nggak? Enggak kan? Nah sekarang kalau Isa mengatakan hanya lewat dia bisa kamu bisa memperoleh hidup yang kekal, dia berbohong atau tidak? Tidak berbohong. Nah sekarang kamu percaya Isa atau Muhammad? Nabi Isa. Sekarang apakah Muhammad pernah mengatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal, sama seperti Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal? Jika Isa itu tidak berbohong, berarti kamu mengikuti Isa yang memberikan hidup yang kekal, atau Muhammad yang pernah mengatakan atau tidak mengatakan aku memberikan hidup yang kekal? Jawab. Nabi Isa, ini bukan perkataan Nabi Isa langsung. Jawab sekarang, poin berikutnya. Ini Injil Matius sekarang. Jika kamu percaya dengan Isa sekarang, kamu percaya dengan Injil, jangan kabur. Jika kau percaya bahwa Yesus adalah ini, tidak berbohong, sekarang Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang, kapan kau sudah dibaptis? Dia berbohong nggak? Tidak berbohong. Sekarang, kapan kau dibaptis? Ini kata Isa. Bukan kata Ini Injil Matius yang kau baca tadi, ini Injil Matius. Jawab. Jangan kabur, jawab. Firman. Ini kata Isa. Kau bilang Isa nggak berbohong. Ini Isa nggak berbohong nih. Dia bilang aku memberikan hidup yang kekal. Jawab. Jangan kabur kau, Pak Ustadz. Kamu masuk jebakan saya. Kamu masukkan. Ini bukan bicara jebakan saja, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Bahwa Isa adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Isa berbohong nggak? Kamu bilang enggak. Lah ini dia berbohong nggak? Enggak. Dia bilang hanya melalui saya kamu selamat. Itu disebutnya syafaat. Jawab, enggak, ini bukan syafaat. Aku memberikan hidup yang kekal. Syafaat. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Enggak, itu bukan syafaat. Itu hidup yang kekal. Pertolongan dengan sebuah itu berbeda, hal yang berbeda. Syafaat itu pertolongan ya.
Ya, gini. Nah sekarang, jika itu adalah sebuah syafaat, apakah Muhammad pernah mengatakan aku memberikan hidup yang kekal sama seperti Isa mengatakan itu? Rasulullah tidak berbicara. Tidak pernah mengatakan demikian, hanya Isa yang mengatakan demikian. Apakah Isa berbohong sebagai nabi? Itu. Jawab, apakah Isa berbohong sebagai nabi dalam pernyataan ini? Kau bilang tidak berbohong kan? Lalu apakah ini dia berbohong? Berbohong karena Nabi Isa menerima firman dari Allah SWT kena. malaikat Jibril. Kena. Ini Isa tidak pernah kenal Jibril. Isa kami tidak pernah kenal Jibril. Isa kami tidak pernah kenal Jibril. Sekarang saya tanya kamu. Tuh. Kamu mengatakan Isa nggak kenal Jibril, nggak kenal. Pertanyaan saya kepada kamu. Beda. Jawab pertanyaan saya. Kau bilang Isa itu jujur, nggak mungkin bohong, benar? Apa tuh? Dan Saya tanya, Isa berbohong atau tidak? tidak berbohong, dimaksum itu Nabi. Sebagai nabi. Oke, sekarang ini perkataan dari Isa. Mana perkataan? Ini Isa yang ngomong. Mana itu Matius? Ini aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini perkataan Isa loh. Apakah dia berbohong? Ini Jawab. Apakah dia berbohong? Jawab. Jangan kabur. Jawab. Apakah dia berbohong? Jangan kabur. Jangan kabur. Jujur. Ini kitab Matius. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah Isa berbohong nih? Nih. Jangan kabur, Ustaz. Jawab. Di Injil. Jangan kabur. Jawab dulu. Matius. Enggak, jawab dulu. Jangan kabur. Ustaz. Jawab dulu. Siapa yang mau kabur? Wah, gak berani kamu jawab, Ustaz. Gak berani. Anda tidak nyambung, akal Anda tidak sehat. Enggak, akal kamu yang sehat. Kamu tidak konsisten. Sekarang gini, pertanyaan saya kepada kamu ya. Nanya terus, kapan saya nanyanya? Silakan. Saya persilakan. Kapan saya nanya? Jangan keluar dari ayat itu ya. Mau kapan saya nanya ini? Jangan bingung. Ya. Seorang nabi berbohong nggak? Saya sudah ikutin kamu. Yesus adalah nabi. It's okay, saya bilang dalam konteks kristologi ya. Sekarang, apakah dia berbohong? Enggak kan? Tidak berbohong. Nah sekarang, jika Isa mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, berbohong nggak ini? Itu mengatakan hidup kekal kepada kamu itu firman Allah kepada jangan ngomong. Dia bilang aku memberikan, aku gak ngomong yang lain, gak ngomong Allah, dia ngomong aku memberikan hidup yang kekal agar kamu tidak binasa. Ya, Jawab, ini benar gak? Bohong gak? Kalau ini buatan manusia, saya tidak. Ini perkataan Yesus, bohong gak? Perkataan Isa, bohong gak? Ini perkataan Isa, bohong gak? Karena di bawahnya ada kalimat. Jawab pertanyaan ini, Kamu bilang nggak mungkin bohong. Apakah ini bohong? Kata perkataan Isa, jawab. Ibu tidak percaya. Saya minta kamu jawab dengan jujur, Pak Ustadz. Apakah ini berbohong atau tidak? Itu Matius yang bohong. Jawab, enggak, ini perkataan Yesus. Matius menuliskan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Matius menuliskan dengan apa? Matius menuliskan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu dia tulis, keempat Injil mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal. Berarti ada 4 saksi yang mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. 4 saksi. Dan bukan cuma 4 saksi saja, lebih dari 500 orang. Oke, sekarang kau bilang beda. Oke, sekarang kau bilang beda. Pak Ustadz bilang beda kan? Sekarang Pak Ustadz bilang beda kan? Nah, pertanyaan saya simpel, Pak Ustadz. Mana kitab Nabi Isamu yang dalam Al-Quran yang asli? Mana? Tunjukkan sekarang. Mana kitab Nabi Isa yang asli? Mana? Tunjukkan. Enggak, saya tanya, mana kitab Nabi Isa yang asli? Mengisahkan Allah. Mana kitab Nabi Isa yang asli? Kalau kamu bilang itu bohong, kalau kamu bilang itu palsu, mana yang aslinya? Injil asli itu. Mana? Yang pertama, makhluk Tuhan, makhluk Allah SWT. Jangan ngaco. Jangan ngaco.